Sekolah. Dan saat ini kita akan langsung bergabung ke kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait dengan pembekuan ormas terlarang yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Polhukam Wiranto. Disampaikan ke seluruh masyarakat. Karena penjelasan ini sangat penting dan langsung bisa menjawab hal-hal yang saat ini menjadi pertanyaan publik ya mengenai penertiban organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Saudara sekalian, organisasi kemasyarakatan adalah bagian integral ya, dari perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah kebangsaan Indonesia telah menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan mengambil bagian yang sangat penting ya, dalam rangka memerdekakan negeri ini dari penjajahan. Demikian juga peran ormas sangat penting dan menentukan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa ya, sampai saat ini. Adanya suatu usaha saling bahu-membahu bersama pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk kita mencapai cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan ormas di Indonesia sampai saat ini, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Dari tahun ke tahun kita mengalami penambahan jumlah ormas yang luar biasa. Dan sampai saat ini telah tercatat organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebanyak 344.039 ormas yang telah atau sedang beraktivitas di seluruh bidang kehidupan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dan ormas tersebut ya, memang harus diberdayakan, didayagunakan, dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif ya, bagi pembangunan nasional. Ya, dari selama ini pemerintah memang memberikan keluasaan, membina, memberdayakan, agar apa yang dilaksanakan ormas itu merupakan bagian ya, dari pembangunan nasional yang saat ini sedang digalakkan. Namun dalam kenyataannya saat ini masih terdapat kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ya, telah tidak lagi memadai ya, sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkan larangan itu. Ini tidak ada ya dalam Undang-Undang Nomor 17 itu, tidak ada. Tidak termaksud dalam substansi yang harusnya tercakup dalam undang-undang itu, tidak ada. Ya. Kemudian pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, merumuskannya secara sempit. Ya. Kalau dalam rumusan yang ada sekarang ini, ya, terbatas pada ajaran ateisme, marxisme, dan leninisme. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ada ajaran-ajaran lain yang juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila. Atau ajaran-ajaran lain yang diarahkan ya, untuk mengganti ideologi Pancasila kita, bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan
juga mengganti eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak tercakup dalam pengertian undang-undang yang lama. Gitu. Maka berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 139 garis miring PUU ya, angka Romawi 7 2009, Presiden bisa mengeluarkan Perpu atas dasar yang pertama adanya keadaan yang membutuhkan satu atau keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Jadi ada satu kebutuhan yang mendesak untuk segera menyelesaikan ya, masalah itu secara hukum dan undang-undang tentunya. Ya. Lalu undang-undang yang dibutuhkan, yang kedua ini ya, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada. Ya. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum itu. Ya. Dan yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang baru yang secara prosedur yang akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi membutuhkan cukup yang lama untuk membentuk atau membangun undang-undang yang baru, padahal ya, suasananya sudah harus diselesaikan. Kondisinya harus segera diselesaikan, dituntaskan. Kalau menunggu undang-undang yang baru, waktunya lama. Nah, tidak bisa ya, untuk segera mengatasi permasalahan yang ada. Nah, dari pertimbangan tersebut di atas, pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Ya, jadi Perpu ini sudah dikeluarkan 2 hari yang lalu pada tanggal 10 Juli 2017. Nah, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang ya, dan dapat menerima Perpu ini dengan pertimbangan yang jernih, pertimbangan yang bijak, pertimbangan yang matang. Karena Perpu ini ya, tidak sama sekali bermaksud untuk membatasi kebebasan ormas, bukan. Ya. Tidak ada maksud kita membatasi kegiatan ormas yang sudah ada, yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa. Ya. Juga bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Ya. Mau menang sendiri, bukan. Ya. Tapi semata-mata untuk merawat persatuan, untuk merawat kesatuan bangsa, dan untuk juga menjaga eksistensi bangsa Indonesia yang sedang membangun dalam suatu persaingan yang sangat ketat ya, dalam persaingan global ini. Jadi kembali tadi ini saya katakan ya, bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, bukan. Dan bukan juga ya untuk sesuatu yang mengancam kebebasan ormas untuk berekspresi, untuk melaksanakan kegiatan. Kembali tadi saya ulangi, semata-mata justru untuk ya, merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, saudara sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa Perpu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam. Ya. Tidak sama sekali diarahkan bermaksud untuk ya, mencederai keberadaan ormas Islam atau mendiskreditkan. Tetapi ya, betul bahwa ini ya, diarahkan untuk kebaikan. Apalagi ya, hal ini atau Perpu ini seakan-akan diarahkan untuk mendiskreditkan masyarakat Muslim yang merupakan penduduk di Indonesia. Sama sekali tidak. Jangan sampai nanti ada tuduhan, pemikiran, ada prasangka bahwa Perpu ini ya, akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, memperhadapkan
pemerintah dengan ormas Islam, bukan sama sekali, bukan. Ya. Perpu ini justru diarahkan untuk tadi, ya, merawat persatuan, kesatuan, dan eksistensi bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian berkenaan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, dalam rangka perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya sampaikan bahwa Perpu ini bukan semata-mata kepentingan pemerintah, ya. Perpu ini diterbitkan kembali tadi untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa. Tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan, termasuk dalam menerbitkan, ya, berbagai peraturan perundangan, termasuk Perpu, yang tentu tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Oleh karena itu, kami tadi mohon agar Perpu ini disadari, dimengerti, dipahami, ya, oleh segenap lapisan masyarakat. Tentu termasuk teman-teman di DPR, termasuk. Sudah menyampaikan bahwa Perpu ini, ya, substansinya adalah merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 yang tidak lagi memadai, ya, untuk mampu meredam, mampu untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dari kemungkinan ancaman ideologi-ideologi lain yang merebak di Indonesia. Itu, ya. Nah, kemudian secara substansi, ya, secara menyeluruh, saya tidak akan bacakan panjang sekali, ya. Nanti silahkan nanti bisa dikopi bunyi dari Perpu itu bagaimana. Ya, lain silakan. Ya. Dianggap meresahkan itu Pak, yang anti terhadap ideologi Pancasila, dan kemudian kalau menurut Bapak ormas yang memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia itu seperti apa, dan ormas yang tidak memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia itu seperti apa Pak? Terima kasih banyak Pak. Ini kan merupakan payung, ya, payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Ya. Nah, di sini ada asas yang disebut dengan contrario actus. Ya. Maka lembaga mana yang memberikan izin, ya, dan mengesahkan ormas itu, maka lembaga itulah juga diberikan hak kewenangan untuk mencabut izin itu. Ya. Pada saat ormas yang bersangkutan nyata-nyata dianggap sudah melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin. Gitu. Nah, ini kan tidak ada. Nah, sekarang kita adakan itu, kita perkuat lembaga itu. Yang berizin adalah, ya, di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti di sana akan menilai, ya, tidak hanya saat ini, yang akan datang pun kalau ada ormas-ormas yang nyata-nyata membahayakan ideologi negara, bertentangan dengan NKRI, itu ada, ya, sandaran hukum kita untuk menindaknya. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tiba-tiba dari 3.000-an ormas itu ada 100 saja, ya, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, ya, dan kita tidak punya satu undang-undang untuk dapat menjamin pemerintah mengambil tindakan, bagaimana wajah Indonesia? Bagaimana wajah kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa? Tentu akan, ya, akan kacau balau. Maka kita keluarkan Perpu ini untuk memberikan payung itu, sehingga ada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan ini dapat melakukan langkah-langkah yang lebih tegas, lebih nyata. Ya. Itu. Pak, ya. Pak Ciko dari Arisi Australia, ya. Pak. Pertanyaan pertama saya adalah,
apakah ada perbedaan mekanisme Pak? Demikian keterangan pers dari Menko Polhukam Wiranto terkait dengan rilis Perpu nomor 2 tahun 2017 terkait dengan pembekuan ormas terlarang atau yang dinilai anti Pancasila. Perpu ini dirilis atas pertimbangan bahwa Undang-Undang Ormas tidak lagi bisa mengakomodir kepentingan pemerintah terkait dengan pemberlakuan ormas dan diterbitkanlah Perpu. Namun tadi dalam penjelasan dari Wiranto tidak dijelaskan secara gamblang ormas mana yang kemudian dilarang atau dibekukan oleh pemerintah. Namun melihat dari latar belakang sebelumnya bahwa pemerintah juga telah memberikan konferensi pers terkait dengan ormas terlarang. Memang sebelumnya Menko Polhukam juga sempat mengatakan bahwa ormas Islam HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dinilai anti Pancasila. Namun dalam konferensi pers tadi hingga saat ini juga belum dijelaskan oleh Wiranto ormas mana yang kemudian dibekukan. Perpu sendiri memang merupakan hak prerogatif dari Presiden diatur dalam undang-undang dalam kondisi yang mendesak. Untuk itu memang dikeluarkanlah Perpu ini sebagai pengganti dari undang-undang terkait dengan ormas. Dan pemerintah juga terakhir tadi lewat Menko Polhukam Wiranto menjelaskan secara gamblang bahwa pembekuan ormas ataupun pembekuan organisasi masyarakat yang dinilai anti Pancasila ini tidak sama sekali mendiskreditkan ormas Islam ataupun umat Islam sebagai umat terbesar di Indonesia karena memang Perpu ini juga didukung oleh PBNU sendiri sebagai organisasi Muslim ataupun Islam terbesar di Indonesia.